Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Sebelum kita mulai, saya meminta kalian menulis sholawat di kolom komentar. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Di video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah diskusi menarik dan mendalam antara seorang pria muslim yang penuh hikmah dan seorang pastor Kristen yang bijaksana. Mereka berbicara tentang perbedaan dan persamaan antara Islam dan Kristen, membahas ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab dengan penuh logika, rasa hormat, dan cinta kasih. Sebuah dialog yang damai dan membuka wawasan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita sama-sama menyebarkan pesan damai ini ke seluruh dunia. Bismillah. Di pinggiran kota kecil di Amerika Serikat, di sebuah ruangan yang sunyi dan sederhana, dua pria duduk saling berhadapan. Ruangan itu tidak besar, hanya dihiasi dengan perabotan minimalis, sebuah meja kayu yang terbuat dari pohon ok tua, dua kursi empuk, dan rak buku di sudut ruangan yang penuh dengan kitab-kitab agama, ensiklopedia sejarah, dan teks-teks filsafat. Jendela kecil di belakang Pastor Michael memungkinkan sinar matahari pagi masuk dengan lembut, menciptakan suasana hangat dan damai di ruangan itu. Di meja kayu tersebut, terdapat dua kitab suci, sebuah Al-Quran dengan sampul hijau tua yang terletak di sisi Ahmad, dan sebuah Alkitab dengan sampul kulit hitam di sisi Pastor Michael. Kedua kitab ini, simbol dari keyakinan masing-masing, menjadi saksi bisu diskusi yang akan berlangsung. Ahmad, seorang pria muslim berusia 35 tahun dengan wajah teduh, mengenakan jubah putih bersih, wajahnya memancarkan ketenangan, matanya menunjukkan kesungguhan, tetapi juga kasih sayang yang mendalam. Dia membuka percakapan dengan senyuman hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pastor Michael, ucap Ahmad dengan suara yang tenang namun penuh semangat. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk berdiskusi hari ini. Saya yakin percakapan kita ini akan membawa manfaat, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi mereka yang mendengar dan menyaksikan. Pastor Michael, seorang pria Kristen berusia 50-an, membalas senyuman itu. Dia mengenakan pakaian khas seorang pendeta, kemeja hitam dengan kerah putih kecil di lehernya, wajahnya lembut namun menunjukkan keseriusan, matanya mencerminkan rasa ingin tahu. Waalaikumsalam, jawab Pastor Michael, mencoba melafalkan kata itu dengan benar. Meskipun logatnya terdengar asing, Ahmad, saya yang berterima kasih. Dunia seringkali terpecah karena perbedaan, tetapi percakapan seperti ini bisa menjadi jembatan untuk memahami satu sama lain. Saya percaya kita berdua mencari kebenaran, meskipun mungkin dari jalan yang berbeda. Ahmad mengangguk, matanya bersinar dengan rasa hormat. Betul sekali, Pastor, kita di sini bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk saling belajar. Tuhan memberi kita akal dan hati agar kita dapat berpikir dan merasa. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling mendekatkan diri kepadanya. Setelah beberapa saat hening, Ahmad memulai diskusi dengan nada lembut. Pastor, jika Anda berkenan, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Dalam Islam, kami percaya bahwa Tuhan itu satu, esa, tanpa sekutu. Ini ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana pandangan Kristen tentang konsep ketuhanan, khususnya Tritunggal? Pastor Michael menghela napas panjang, tampak merenung sebelum menjawab. Ahmad, pertanyaan Anda sangat penting. Dalam iman Kristen, kami percaya bahwa Tuhan adalah satu, tetapi Dia hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini seringkali sulit dipahami, bahkan bagi kami sendiri, tetapi kami meyakininya sebagai kebenaran ilahi. Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan rasa hormat. Pastor, saya menghormati keyakinan Anda. Namun, saya penasaran, apakah konsep Tritunggal ini diajarkan langsung oleh Yesus, atau apakah ini berkembang melalui konsili dan interpretasi para teolog setelah masa hidupnya? Pastor Michael tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia menjawab dengan jujur. Jika saya jujur, Ahmad,
Konsep Tritunggal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Injil. Doktrin ini dirumuskan oleh gereja melalui konsili seperti Konsili Nicea pada abad ke-4. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah satu rujukan yang sering digunakan adalah Matius 28:19, yang menyebutkan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ahmad tersenyum lembut. Terima kasih atas penjelasan Anda, Pastor. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa Nabi Isa, atau Yesus, adalah seorang nabi besar yang diutus untuk membawa pesan tauhid, menyembah Allah yang esa. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surah Al-Maidah 116, Isa berkata bahwa dia tidak pernah meminta manusia untuk menyembah dirinya atau ibunya, melainkan hanya Allah. Pastor Michael tampak tertegun sejenak. Dia menatap Ahmad dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ayat itu sangat menarik. Ahmad, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi bagaimana Anda menjelaskan Yohanes 14:6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ahmad menjawab dengan nada tenang, tetapi penuh keyakinan. Ayat itu memang sering digunakan untuk menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Namun, dalam Islam, kami memahami bahwa setiap nabi adalah jalan menuju Allah bagi umatnya. Nabi Isa, seperti nabi-nabi lainnya, adalah pembimbing, bukan tujuan akhir. Semua nabi mengajarkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang esa. Ahmad melanjutkan dengan suara yang penuh kelembutan, "Pastor, dalam Islam, kami diajarkan untuk selalu berdakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125, "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik." Saya harap diskusi kita hari ini dapat menjadi contoh dari ajaran itu. Pastor Michael tersenyum, terlihat tersentuh oleh kata-kata Ahmad. "Ahmad, Anda adalah contoh dari seorang Muslim yang penuh kasih sayang. Saya merasa tenang berbicara dengan Anda, dan saya mulai melihat bahwa ada banyak kesamaan dalam tujuan kita. Meskipun jalannya berbeda." Ahmad mengangguk perlahan, hatinya penuh syukur. "Alhamdulillah, Pastor, semua ini adalah kehendak Allah. Semoga percakapan ini membawa manfaat bagi kita dan memberikan pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya." Ruangan itu semakin sunyi. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil menciptakan suasana tenang, seakan mendukung diskusi penuh hikmah antara Ahmad dan Pastor Michael. Di antara mereka tidak ada nada emosi atau kemarahan, hanya kesungguhan untuk saling berbagi dan memahami. Ahmad menyesap teh yang disediakan di meja. Ia menghela napas pelan, lalu kembali menatap Pastor Michael dengan senyuman lembut. "Pastor, terima kasih telah membuka hati untuk diskusi ini. Izinkan saya melanjutkan dengan pertanyaan yang sering saya pikirkan. Dalam Alkitab, ada banyak bagian yang berbicara tentang Nabi Isa, tetapi seringkali saya bertanya-tanya, apakah Yesus sendiri pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan secara eksplisit, atau apakah ini interpretasi dari para pengikutnya? Pastor Michael mengerutkan alisnya, mencoba merenungkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Ahmad, ini pertanyaan yang cukup dalam. Dalam Injil Yohanes 10:30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bagi kami, itu adalah klaim keilahian. Tetapi saya juga harus jujur. Tidak ada ayat di mana Yesus secara eksplisit berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah Aku." Ini lebih merupakan interpretasi dari konteks dan ajarannya. Ahmad mengangguk pelan, menghormati jawaban tersebut. "Terima kasih atas kejujuran Anda, Pastor. Dalam Islam, kami percaya bahwa Nabi Isa adalah manusia pilihan yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan Allah, bukan untuk meminta disembah. Dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 116, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Apakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?" Dan Nabi Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Pastor Michael terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan tanda-tanda perenungan mendalam. Ayat itu menarik, Ahmad, saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati? Bukankah itu menunjukkan sifat keilahiannya?
Ahmad tersenyum, tetap tenang dalam menjawab. Mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah, bukan tanda keilahian seseorang. Nabi Isa melakukan mukjizat atas izin Allah, sebagaimana nabi-nabi lain juga diberikan mukjizat sesuai zaman mereka. Nabi Musa, misalnya, membelah laut dengan tongkatnya, dan Nabi Muhammad memiliki mukjizat terbesar berupa Al-Quran. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, bukan bahwa para nabi itu sendiri adalah Tuhan. Pastor Michael tampak tersentuh oleh penjelasan Ahmad, tetapi ia tetap ingin menggali lebih dalam. Ahmad, saya setuju bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi saya ingin memahami bagaimana Islam memandang kasih Allah. Dalam iman Kristen, kami percaya bahwa kasih Allah begitu besar sehingga Dia mengutus Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana Islam memandang kasih Allah terhadap manusia yang berdosa? Ahmad menghela napas dalam, matanya menatap Pastor Michael dengan kelembutan. Pastor, kasih Allah dalam Islam begitu luas dan tanpa batas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya, tanpa memerlukan perantara. Pastor Michael mengangguk, seakan merenungkan setiap kata yang diucapkan Ahmad. Itu adalah konsep yang sangat indah. Ahmad, tetapi bagaimana Anda menjelaskan dosa asal? Dalam Kristen, kami percaya bahwa manusia dilahirkan dengan dosa warisan dari Adam, dan hanya melalui Yesus dosa itu dapat dihapus. Ahmad menjawab dengan nada penuh kasih, Pastor, dalam Islam, kami percaya bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa. Dosa Adam adalah tanggung jawabnya sendiri, bukan warisan bagi anak cucunya. Allah sudah mengampuni dosa Adam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi, setiap manusia memulai hidupnya tanpa beban dosa, dan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Logika dalam ibadah Pastor Michael, yang kini tampak semakin nyaman dalam diskusi itu, mengubah arah pembicaraan. Ahmad, saya kagum dengan penjelasan Anda, tetapi saya ingin bertanya tentang ibadah dalam Islam. Mengapa ada begitu banyak aturan, seperti salat 5 waktu dan puasa? Bukankah Tuhan lebih melihat hati daripada ritual? Ahmad tersenyum bijak, Pastor, Anda benar bahwa Allah melihat hati manusia, tetapi ritual ibadah adalah cara kita menunjukkan kepatuhan dan rasa syukur kepadanya. Salat 5 waktu, misalnya, adalah cara kita menjaga hubungan dengan Allah sepanjang hari. Dalam surah Al-Ankabut, ayat 45, Allah berfirman, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah adalah sarana untuk membersihkan hati, bukan sekadar formalitas. Ahmad melanjutkan dengan penuh kelembutan, bayangkan, Pastor, jika seseorang mencintai seseorang, dia pasti ingin menunjukkan cintanya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Begitu pula dengan ibadah, ini adalah cara kami menunjukkan cinta dan rasa hormat kepada Allah, Tuhan yang telah memberi kita hidup. Pastor Michael tersenyum, tampak mulai memahami. Penjelasan Anda sangat masuk akal. Ahmad, saya melihat ibadah dalam Islam bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai bentuk cinta kepada Tuhan. Ahmad mengangguk, wajahnya bersinar dengan rasa syukur. Alhamdulillah, Pastor, cinta kepada Allah adalah fondasi dari segala ibadah. Semoga penjelasan ini semakin mempererat pemahaman kita satu sama lain. Diskusi mereka semakin dalam dan bermakna. Ahmad dan Pastor Michael tidak lagi merasa seperti dua orang yang berbeda agama, tetapi seperti dua sahabat yang sama-sama mencari kebenaran. Suasana ruangan itu dipenuhi dengan rasa damai dan kehangatan. Ahmad mengakhiri sesi itu dengan berkata, Pastor, saya sangat berterima kasih atas keterbukaan Anda dalam berdiskusi. Saya yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Pastor Michael tersenyum lebar. Matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Dan saya berterima kasih kepada Anda. Ahmad, diskusi ini membuka mata dan hati saya. Saya berharap kita bisa melanjutkan ini di lain waktu. Ahmad mengangguk. Insya Allah, Pastor,
kebenaran adalah milik Allah, dan tugas kita adalah mencarinya dengan hati yang tulus. Diskusi antara Ahmad dan Pastor Michael telah berlangsung selama berjam-jam. Hari mulai beranjak senja, dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kini berubah menjadi temaram, menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang damai. Pastor Michael terlihat gelisah, bukan karena perasaan negatif, tetapi karena pergolakan batin yang mulai memuncak. Ahmad tetap tenang, matanya penuh kelembutan. Ia memahami bahwa percakapan ini telah membawa Pastor Michael ke dalam perenungan mendalam tentang keyakinannya. Pastor Michael membuka pembicaraan, suaranya terdengar berat, seakan-akan ada beban besar di dadanya. Ahmad, selama bertahun-tahun, saya mempelajari Alkitab dan mengajarkan iman Kristen kepada banyak orang. Namun, diskusi kita hari ini membuat saya bertanya-tanya, apakah saya telah benar-benar memahami kebenaran? Ahmad menjawab dengan penuh ketulusan, Pastor, kebenaran adalah sesuatu yang harus dicari dengan hati yang tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 18, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tidak ada salahnya bertanya dan mencari, karena Allah mencintai hambanya yang berusaha mendekat kepadanya. Pastor Michael mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ahmad, selama ini saya merasa ada banyak hal yang tidak sepenuhnya masuk akal dalam iman saya. Saya sering merasa bahwa konsep Trinitas sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada diri saya sendiri. Tetapi Anda menjelaskan konsep Tauhid, keesaan Allah, dengan begitu jelas dan sederhana. Itu menyentuh hati saya. Pastor Michael melanjutkan dengan suara yang bergetar. Saya juga selalu mengajarkan bahwa kasih Tuhan begitu besar hingga Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Tetapi di dalam hati, saya sering bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Pengasih harus mengorbankan sesuatu yang begitu berharga untuk mengampuni kita? Bukankah Tuhan cukup Maha Kuasa untuk mengampuni tanpa perantara? Ahmad tersenyum lembut, lalu menjawab, Pastor, pertanyaan Anda sangat manusiawi dan penuh makna. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa Allah tidak membutuhkan perantara untuk mengampuni dosa. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika seseorang berdosa, ia hanya perlu bertaubat dengan tulus. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini adalah kasih yang hakiki, Pastor, kasih yang tanpa syarat. Pastor Michael mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi yang mulai membanjiri hatinya. Ahmad, kata-kata Anda begitu menenangkan. Saya merasa seolah-olah beban yang selama ini ada di hati saya mulai terangkat. Ahmad menatap Pastor Michael dengan penuh harap. Pastor, jika Anda merasakan kedamaian dan kebenaran dalam apa yang telah kita bicarakan, mungkin Allah sedang mengetuk hati Anda. Jangan takut untuk membuka hati dan menerima petunjuknya. Pastor Michael terdiam cukup lama. Ia menatap Alkitab dan Al-Quran yang terbuka di meja. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, tetapi tegas, Ahmad, saya merasa bahwa selama ini saya berada dalam keraguan. Tetapi setelah diskusi kita, hati saya merasa yakin, saya ingin memeluk Islam. Ahmad tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Alhamdulillah, ini adalah keputusan yang besar, Pastor, tetapi ingat, Islam adalah agama yang sederhana dan penuh kasih. Anda hanya perlu bersyahadat, menyatakan keyakinan Anda kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Pastor Michael mengangguk dengan mantap, saya siap, Ahmad, pandu saya. Ahmad berdiri, lalu meminta Pastor Michael untuk mengulangi kalimat syahadat setelahnya. Dengan penuh hikmat, Pastor Michael mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan syahadat, air mata mengalir di wajah Pastor Michael. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Ahmad, saya merasa sangat ringan. Seolah-olah semua beban di hati saya hilang. Ini adalah perasaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ahmad memeluk Pastor Michael dengan penuh kehangatan. Selamat datang dalam keluarga besar Islam, saudaraku. Anda kini adalah seorang Muslim, dan semua dosa Anda di masa lalu telah diampuni.
Anda seperti bayi yang baru lahir, suci tanpa noda. Pastor Michael tersenyum lebar. Air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih, Ahmad. Saya tidak akan melupakan kebaikan hati Anda yang telah membawa saya ke jalan ini. Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam dan menjalani hidup sesuai ajaran Allah. Ahmad menepuk pundak Pastor Michael dengan lembut. Insya Allah, saya akan membantu Anda. Anda tidak sendiri. Umat Muslim di seluruh dunia adalah saudara Anda. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Senja berubah menjadi malam, dan ruangan itu dipenuhi dengan suasana penuh kedamaian. Ahmad dan Pastor Michael melanjutkan pembicaraan mereka. Tetapi kali ini bukan lagi sebagai dua orang yang berbeda agama, melainkan sebagai saudara dalam iman. Kekuatan dialog yang tulus dan hati yang terbuka. Kebenaran adalah milik Allah, dan Dia memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya.